Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Octavia nih mau bikin cookies yang nggak hanya tampilannya aja yang cantik, tapi rasanya enak banget. Ditambah ini aromanya super wangi. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama siapin dulu mangkuknya dan masukkan 200 gram margarin. Untuk rasa yang lebih premium, teman-teman boleh mix menggunakan butter. Kemudian, ini sebenarnya dimasukin gulanya langsung, tapi karena aku lupa, jadi pertama-tama margarinnya kita lumatkan dulu sampai dia creamy seperti ini, lalu masukkan gula halus sebanyak 120 gram. Kemudian kita mix lagi sampai tercampur rata, tidak perlu lama-lama, hanya sampai warnanya kepucatan seperti ini. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telur, lalu kita mix lagi sampai rata. Teman-teman boleh mengaduknya menggunakan mixer kurang lebih sekitar 2 menit ya. Kemudian kalau warnanya sudah berubah menjadi pucat seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan bahan keringnya yang terdiri dari 250 sampai 260 gram tepung terigu. Ini tergantung dari kelembapan tepung ya teman-teman. Kalau aku 250 gram aja udah cukup. Selanjutnya masukkan 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk, dan ada 25 gram coklat bubuk. Pakai yang mereknya premium supaya nanti rasanya enak ya teman-teman. Kemudian bahan kering ini akan kita ayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus, dan kita akan masukkan bertahap ya teman-teman supaya nanti cara mengaduknya bisa lebih mudah. Ini aku masukkan dulu sebagian tepungnya, kemudian diaduk menggunakan spatula sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, lanjut lagi kita masukkan sisa-sisa tepungnya, begitu terus sampai bisa diaduk hingga rata ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, ini terigunya, sisanya aku masukkan semuanya, selanjutnya kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau misalnya dirasa mengaduknya sudah mulai terasa berat, teman-teman boleh mengadon menggunakan tangan, jangan terlalu lama, hanya sampai tercampur rata seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, nanti hasilnya akan lembut seperti yang teman-teman lihat di video. Selanjutnya, kita akan bagi adonannya. Dan supaya nanti beratnya bisa sama rata, teman-teman bisa membaginya ditimbang maupun menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk sendok takarnya, aku menggunakan yang 1,5 sendok teh ya teman-teman, atau sekitar 7,5 gram. Nah, kalau sudah dibagi-bagi hasilnya seperti ini, jadi nanti akan lebih mudah dan lebih menghemat waktu ya. Siapkan putih telur sebagai bahan baluran, ini sisa dari pemakaian di adonan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian aku juga menggunakan kacang cincang sangrai, ini beli di online. Untuk link pembelian silahkan cek di description box, teman-teman bisa check out dari link itu. Nah, caranya gampang banget, tinggal di rounding aja adonannya, kemudian dicelupkan ke putih telur, ditiriskan dulu sebelum dimasukkan ke kacang cincangnya. Setelah itu kita rounding sebentar supaya bisa lebih rekat ya kacangnya, dan untuk pembolongnya, di sini aku menggunakan ujung spatula atau sutil mini. Kemudian tinggal ditekan-tekan aja, diputar-putar hingga nanti membentuk adonan yang seperti teman-teman lihat di video. Jadi kayak ada mangkok kecilnya gitu ya teman-teman. Aku ulangin sekali lagi, ambil satu buah adonannya, di rounding sampai bulat sempurna seperti ini, lalu celupkan ke putih telur. Kita guling-gulingkan sebentar, lalu ditiriskan dan masukkan ke cacahan kacang sangrainya. Diguling-gulingkan dan kemudian ini kita tekan-tekan dengan cara di rounding sebentar teman-teman. Kalau sudah, boleh ditekan menggunakan jari maupun ujung spatula mini seperti aku ini. Kalau spatulanya lengket, teman-teman boleh celupkan dulu ke tepung terigu ya. Nanti hasilnya seperti ini, tinggal dirapikan aja bagian pinggirnya hingga membentuk suatu mangkuk. Setelah itu tinggal disusun aja di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin, kemudian ditempeli lagi dengan baking paper supaya nanti bagian bawahnya nggak lengket ya. Dan kalau sudah, ini aku mendapatkan hasil 2 loyang full seperti ini. Selanjutnya ini akan kita panggang teman-teman, dan aku sebelumnya juga sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit dengan menggunakan api kecil. Dan kalau sudah panas, kita masukkan 2 loyang ini di rak bagian atas dan juga rak bagian bawah. Kita panggang total selama 40 menit dengan lubang bagian atas dibuka dan dengan menggunakan api kecil. Setelah 20 menit, kita akan tukar posisinya teman-teman. Kita tukar dan putar ya, dari atas ke bawah, dari depan di balik ke belakang.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya cookiesnya matang secara merata. Nah, kalau sudah tinggal kita lanjut aja panggang sampai cookiesnya matang. Pokoknya di aku totalnya 40 menit nanti. Untuk suhu dan juga waktu disesuaikan kembali dengan oven yang teman-teman punya di rumah. Nah, ini setelah 40 menit berlalu, kita angkat loyangnya. Ini sebenarnya cookiesnya sudah matang. Hanya saja karena aku ingin menyemprotkan selai coklat di bagian tengahnya, jadi kita angkat dulu sebentar, lalu dimasukkan filling coklat. Nah, sebelumnya aku sudah siapkan selai coklat yang dimasukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Untuk mereknya ini enak banget loh teman-teman dan recommended untuk teman-teman pakai juga. Nanti linknya silahkan cek di description box ya. Dan setelah diberikan selai coklat di bagian tengah, kemudian aku akan merapikan sedikit di bagian ujungnya supaya nanti terlihat lebih rapi gitu ya teman-teman dengan menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk seperti yang teman-teman lihat di video. Sebenarnya nggak diginiin juga nggak apa-apa teman-teman, ini aku akan poles sedikit supaya nanti bisa lebih datar, bisa lebih mulus gitu ya bagian selai coklatnya. Nah, kalau dilihat dari dekat hasilnya setelah diberikan selai coklat di bagian tengah seperti ini. Selanjutnya untuk bikin coklatnya ini set, kita akan panggang sebentar saja. Per loyangnya kurang lebih sekitar 10 menit dengan menggunakan api kecil dengan tutup lubang dibuka. Setelah 10 menit, kita tukar lagi loyangnya yang ini sudah jadi, sudah matang. Dan aku masukkan loyang yang kedua. Aku panggang satu-satu supaya kita fokus ke bagian atas ya, jadi bagian atasnya bisa matang secara sempurna. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, coconut cookies yang wanginya super enak banget begitu keluar dari oven tuh harumnya semerbak gitu ya. Rasa dari gurihnya, terus manis dari coklatnya itu tercium, walaupun belum dicicipin pun ini rasanya udah enak dari aromanya aja. Cantik sekali penampilannya ya teman-teman, ditambah lagi dengan kacang yang menempel di sekitar dari cookiesnya, menambah kesan ini tuh rasanya udah pasti enak. Cookiesnya seperti ini, ketika dilihat dari dekat, bagian bawahnya juga matang sempurna dan coklat di bagian atasnya itu set, jadi nggak lengket sama sekali teman-teman. Kemudian juga dia teksturnya yang crunchy, agak kriuk-kriuk gitu dari cookiesnya dan juga dari kacangnya. Aku suka banget deh teman-teman, wajib untuk cobain resep ini di rumah. Cookiesnya lembut tapi tetap dapat rasa kriuk dari kacangnya dan juga selai yang lumer gitu teman-teman. Setelah cookiesnya dalam keadaan yang suhu ruang, teman-teman tinggal susun aja di dalam toples. Boleh pakai toples yang bulat seperti ini, boleh juga menggunakan toples tabung. Bebas, dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 2 toples full banget seperti ini. Atau boleh juga disusun menggunakan toples tabung seperti ini. Ini rekomendasiku disusunnya seperti itu ya, dilapisi per layernya dengan menggunakan kertas kue. Kalau untuk toples yang ukuran 500 gram, teman-teman dapat hasilnya 2 full banget. Sedangkan untuk toples tabung berukuran 600 ml ini, teman-teman menghasilkan 3 toples sekaligus. Hasilnya cantik, menarik, banyak, dan juga enak. Dan teman-teman wajib cobain resep ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.